Bangun tidur pun harus mandi. Tidak pernah gosok gigi. Nah, bincang guys. Tidak pucet banget ya, harusnya pakai lipstick ya. All 9 o'clock start. All 9 o'clock start. Make sure your tractors are signed off as soon as possible. I know we're going to get busy here. Let's get these tractors signed off. Thank you. I already, thank you. So di US bisa enggak sih? Tapi mahal ya. Satu gini bisa 5.000 satu biji. Kalau di Indonesia 5.000 bisa dapat satu runtuh ya kan? Kalau ini 5.000 satu biji. Like terus di pojok. Enjong kelihatan aja. Ayo ke emang pas operasi sakit enggak? Ah, bisa aja. Baru masang lipstick dia masih basah. Oh. Didn't mean to do that, Arrow. Where you at today, Fram? Hey, here. Come on. Go ahead. Hey, never steer a ball. All in. Kerja jadi pemadam ya kak? Iya. Boleh koper kalau pemadam saya. Sana jam berapa? Here's the clock in. You called in. Jam 9. Hey, come on. 411. Breakfastnya makanya pincang. Guys, ini aku bikin sedikit tanggapan buat kalian yang nanya-nanya tentang mati lampu. Lampu dimatiin. Cuma tanggapan aja ya. Mungkin si apa? Aduh, gak kedengeran. Mungkin si Mami Eda ini awalnya ngebantuin Loli ini apa ikhlas gitu ya, terus bukan ikhlas sih, apa bahasanya ya, ya ngebantu secara pure gitu, nggak mau ngapa-ngapain, tapi ujung-ujungnya udah ada sosial media, udah di berita, udah apa dihina-hina sama Nikita, udah naik sama Bunda Kola, secara nggak langsung pasti secara ya ada perbedaan gitu ya, dari orang biasa lihat di media gitu ya, lihat di YouTube ada nama dia, pasti ada star syndrome-nya dikit ya. Jadi kenapa ya bantuin Loli, mungkin kata-katanya sih kan sesama orang Indonesia gitu kan, apa tinggal di UK, saling membantu, baik sih, niatnya baik. Cuman dia udah merasakan bulian netizen, bulian Nikita, jadi pasti ada perubahan lah gitu kan. Namanya orang pasti ada perasaan sedih, marah, kecewa gitu kan. Masa anaknya gue bantuin malah dibully satu keluarga kan. Bukan mati tulus, dia benar tulus. Kok mati, bukan mati lampu, dimatiin lampunya pas lagi live kan. Di situ
di situ bisa kelihatan bahwa dia udah sedikit berubah gitu ya. Bukan sedikit berubah sih, dari awalnya juga kelihatan sih pengen di kamera gitu ya, which is okay. Namanya kita lagi ngebantuin orang yang orang itu punya sosial media, fair aja, nggak masalah gitu. Mau live tiap hari duduk di sebelah si Loli juga is okay gitu. Tapi ini yang aku ceritain kenapa bisa kelihatan sama mereka itu, kelihatan sama kalian tuh kayak yang kok tega ya si Lori lagi live terus dimatiin lampunya. Itu Inggris sayang, ini di luar negeri, bukan kayak tata cara Indonesia gitu yang sopan santun. Matiin ya lampunya ya, basa-basi enggak. Kalau misalnya orang-orang tinggal di Amerika atau apa itu, hey it's my house my rule gitu ya. Tapi kayak aneh aja sih. Nggak aneh sebenarnya kalau di Amerika itu kita nggak bantuin, ikhlas aja, tulus gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya sampai jadi ribut begini, sampai dihina-hina, ya pasti juga kita manusia ada emosinya gitu kan. Gue nggak bantuin anak ini kok, tapi hidup gue jadi kayak lebih buruk gitu loh. Dihina-hina netizen, terus secara sosial dia dihina-hina ya. Secara financial pasti ada pengeluarannya gitu kan, listrik lah, makanan lah, atau apalah gitu kan. Secara ketiga, waktu juga pasti memeluangkan waktu untuk si Loli kan, nganterin dia ke sini ke sana, perjuangan juga ya. Kalau akhir-akhirnya tulus dan bisa manjang ya hopefully, kalau enggak udah bisa kelihatan dari sekarang cara dia memperlakukan si Loli gitu. Kira-kira bakal diusir nggak si Loli? Si Loli ngomongnya besar juga sih ya, gue bisa bayar apartemen, cuman kan gue di bawah umur, gue ada duitnya, jadi sok tinggi gitu ngomongannya. Anak seumur segitu ngomong gue bisa bayar begini bayar begitu, jadi kayak yang sombong gitu loh. Mami ada bilang semenjak ada Loli tagihan air dan listrik meledak. Meledak-meledaknya paling 100 euro 200 euro sih. Kan dari endorsan udah nggak ada ya karena IG-nya hilang. Dari TikTok ya ada lah, segitulah lebih lah. Cuman di si Loli juga pelit kan. Sumpah tinggal sama keluarga aja nggak enak gitu, apalagi tinggal sama orang lain. Iya sih. Makanya ngebahas ini sebenarnya nggak enak juga karena si Loli aku nggak kenal, dan kedua kalian nanya-nanya ini yang lagi viral lampu dimatiin. Aku cuma ngebahas gimana bisa di titik itu karena mungkin awalnya si Mama Ida berharap bisa kenal sama Nikita gitu kan, terus dapat duit mungkin per bulannya buat biaya si Loli tinggal di sana. Kita jadi orang nggak usah munafik lah, hitung-hitungan aja. Orang numpang di rumah orang pasti ada sesuatu, pengen sesuatu kan. Antara dia pengen dapat anak angkat, kedepannya mungkin jadi perhatian atau gimana. Kedua, finansial, nitip di rumah orang tuh pasti ada biaya makan, biaya tidur, ngekos, pasti ada biayanya, ya kan. Terus ketiga ya pansos, mau jadi artis kayak mau jadi selebgram. Kalau nggak gitu ngapain mereka bikin sosial media, ya kan? Dua-duanya bikin sosial media kan. Si Ada bikin sosial media, Mami Adanya juga bikin sosial media, dan dua joget-joget. Fair aja kalau masalah itu. Cuma kalian harus lihat, mereka pasti ada tujuannya masing-masing gitu loh. Kenalan sama si Loli ini. Karena kalau misalnya mereka benar-benar pure tulus, nggak harus masuk live-nya Loli, nggak harus masuk sosial media sampai berantem gitu, sampai histeris gitu, nggak harus begitu juga kan. Kalau bukan anak Nikita Mirzani nggak mungkin ditolong sih, aku rasa. That's right, karena si Eda itu sampai nggak DM si Loli, berarti kan dia tahu siapa Loli. Jadi bener juga.
Loli itu omongannya halu semua, kata emaknya. Ya emaknya juga halu, dulunya halu sama. Dulunya terlalu suka bohong. Ada tujuannya dong cow, biar terkenal, bukan oyor nolong. Iya, which is okay. Orang ngebantu orang supaya terkenal. Pansos itu halal. Bisa aja pansos, cuman cara pansosnya gimana gitu loh. Emang cow kenal sama Nikmir, akal aku kenal sama Nikita. Loli katanya dikeikhlasin cenah. Ya udah diikhlasin aja lah. Emang mau gimana? Dia juga nggak bisa maksa si Loli pulang kan. Si Loli udah dapet visa suaka katanya, perlindungan. Kalau di sini namanya asylum. Jadi dia minta perlindungan di negara UK, bahwa di Indonesia itu dia terancam apa? Bisa terancam fisik, apa lagi ya? Aduh, gue lagi lelet nih. Secara fisik, emosional, sama psikis. Tapi kan Niki baik kan? Enggak, ada gila-gilanya. Gila. Mami nggak boleh body shaming loh. Itu ciptaan Tuhan. Kamu menghina Tuhan, menghina ciptaan Tuhan, berarti kamu juga menghina Tuhan loh. Live-nya di save ya kak, nanti ya. Dia udah nggak jadi manajer lagi, udah kabur. Mendingan Niki sama Fitri, nggak ada mending-mendingnya. Dua-duanya racun, dua-duanya toksik. Kayaknya aku udah siap-siap kerja deh, 5 menit lagi. Begitu say. Nanti live-nya malam aja lah ya. Tapi malam aku capek juga. Maka sarapannya cuma pisang. Sekarang pisang, nanti aku lupa bawa makanan. Cuma ada ayam sama telur doang. Nanti aku ke lounge aja makan siang itu. Lodi juga aneh, kalau diomongin kayak gitu malah ketawa ke TV. Karena dia orangnya bukan gak pede ya. Apa sih? Gak confident. Karena kan secara langsung itu rumah orang. Dia sudah dibiasakan dimanjain sama orang tuanya, sama si Nikita. Terus tiba-tiba di rumah orang, ya beda culture juga. Si Mami Ada kan udah lama di Inggris kan. Gak tahu kenapa gak suka sama Fitri, ala-ala minum terus. Makin citra. Halo Kak Uzi, gimana sayang, rumahnya lagi dibangun ya? Alexis Nasution, itu si manajer NM udah nggak kerja, kenapa kabur? Disiksa sama si Nikita, siksa batin, siksa psikis, siksa financial juga. Duitnya sama Nikita itu hitungan banget. Biasalah Alexis kerja kulit koper, ya nggak sih? Aku nggak bisa live lama-lama ya guys, aku mau kerjaan, cuma saya hai aja. Lampung kak, halo Lampung. Koko sama DP gimana sekarang? Baik-baik aja. Apa yang nggak mau dibaikin? Aku sama Bunda Kola baik, sama Mami Dewi baik, sama Kak Uzi baik, sama semua juga baik sih. Cuma orang yang jahat aja sama aku males berhubungan. Sama Gaby Pesta baik. Udah dulu ya guys, aku kerja dulu soalnya udah ada assignment. Oke? Bye.